Besti, balik lagi di video aku. Video keseharian aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Makasih udah mau ngeklik dan nonton video aku hari ini. Videoku hari ini tuh aktivitas tadi malam, quality time sama pak suami di dapur. Jadi nonton terus video aku sampai selesai ya Besti. Semoga videoku yang sederhana ini bisa menemani aktivitas kalian, baik yang lagi rebahan maupun yang lagi aktivitas. Oke, langsung aja ke videonya. Ini aku lagi pindahin telur ya Besti. Aku belinya setengah kilo. 1 kilonya itu sekarang lagi harga 28.000 ya Besti. Nah, tahu dong aku mau masak apa kalau udah lihat si ijo-ijo begini. Aku udah sekitar 2 minggu nggak makan kangkung. Rasanya kangen banget Besti. Karena kangkung itu salah satu sayur favorit aku ya. Bisa dibilang kangkung itu nomor 1 favorit aku. Karena aku tuh nggak pernah bosen sama yang namanya kangkung. Mau ditumis, mau direbus, mau dibikin sambal asem, aku tetap suka sama kangkung. Kangkung itu punya cerita di 2 kehamilan aku Besti. Jadi selama 2 kali hamil itu ya, di 4 bulan pertama aku selalu makanin kangkung hampir tiap hari Besti. Mau kangkung dibumbuin atau cuma kangkungnya aja direbus, aku tetap makanin itu. Tapi begitu udah 4 bulan usia kandungan ya, udah selesai. Aku nggak pernah makan kangkung sama sekali sampai lahirannya. Kalau dibilang ngidam sih kan biasanya cuma pengen sesaat ya Besti, tapi aku mah selalu pengen tiap hari tiada tanpa kangkung. By the way, ini aku metikin kangkungnya cuma 1 ikat aja ya Besti. Kebetulan aku belinya 2 ikat. Niatnya itu ini buat sarapan yang satunya. Karena kalau buat makan malam aku masaknya cuma sekali masak sekali makan ya Besti, nggak mau banyak-banyak ya, tahu sendiri ya. Kalau kangkung sisa itu pasti nggak enak. Jadi aku masaknya secukupnya aja Besti. Dan ini pak suami lagi bantuin potong bawang. Dia pertama kali banget potong bawang. Biar aja kalian yang nonton ini mau bilang apa. Pokoknya siapapun yang nikah sama aku harus bisa masak ya Besti. Karena suatu saat amit-amit barangkali akunya sakit, kan pak suami bisa masakin gitu buat anak-anak sama istrinya. Sebenarnya masak itu bukan hanya kewajiban istri ya Besti, suami pun harus bisa masak. Karena masak itu salah satu cara bertahan hidup ya Besti. Dan suami aku juga nggak masalah soal itu. Kata pak suami, ya udah nggak apa-apa, apa sih kenapa kalau suami masak? Kan namanya rumah tangga itu berdua. Justru biasanya masakan hasil tangan laki-laki itu enak-enak Besti. Makanya kebanyakan yang jualan nasi goreng pasti laki-laki. Bener nggak? Masak bareng gini tuh bisa ningkatin kualitas komunikasi kita Besti antar suami dan istri. Dan aku tuh selalu jadiin quality time di dapur sama pak suami itu ya masak-masak gini. Kita bisa ngobrol, kita bisa bercanda sambil nunggu tempe goreng mateng. Asal jangan keasikan ngobrol aja, nanti tahu-tahu tempenya gosong. Quality time sama pak suami itu nggak mesti jalan-jalan, nggak mesti ngobrol di kafe ya Besti. Ngobrol di dapur juga jauh lebih asik. Apalagi anak-anak udah pada gede, udah pada bisa main sendiri. Jadi udah makin banyak waktu bareng berduaan ya Besti. Banyak kesempatan waktu buat berdua yang nggak akan aku sia-siakan dong. Aku juga dulu nggak pernah begini Besti, pas masih punya anak 1. Jadi kualitas komunikasi itu hampir bisa dibilang buruk banget. Nah, semenjak punya anak 2, aku perbaiki cara komunikasi kita. Dan setelah aku pelajari, ternyata pak suami itu nggak bisa diajak ngobrol dalam keadaan tegang atau serius ya. Semisal kita duduk bareng berdua, tatap-tatapan ngobrol itu tuh nggak bisa Besti. Nah setelah itu aku mikir gimana nih caranya bisa komunikasi dengan baik sama pak suami. Aku punya ide, gimana kalau aku ajakin masak. Awalnya dia nggak mau, tapi lama-kelamaan dengan muka memelas aku, dia akhirnya luluh juga Besti. Setelah itu dia keasikan masak. Jadi kalau setiap aku ngajakin masak, dia langsung bilang hayu. Ya walaupun cuma nemenin masak dan masaknya juga dia cuma goreng tempe aja, tapi nggak apa-apa Besti. Di situ kita bisa manfaatin waktu buat ngobrol. Ditambah anak-anak bisa kondusif ya Besti, dan bisa diajak berkompromi. Kalau aku udah bilang, ayang-ayang Ami pada tunggu di depan ya, main di depan ya, Ami sama Abi mau masak dulu. Dan mereka dengan mudahnya bilang, oke Ami. Ini seru banget Besti, masak berdua sama pak suami. Cobain deh. Walaupun masaknya cuma sekedar goreng ikan asin,
asin. Tapi waktu berdua kayak gini tuh mahal banget loh Besti. Dan setelah itu aku nggak lupa bilang makasih sama Pak suami karena udah mau ngeluangin waktunya nemenin istrinya masak. Selain masaknya jadi lebih cepet, komunikasi kita juga jadi semakin terjalin dengan baik. Ya mungkin karena aku Gen Z ya Besti, jadi semuanya apa-apa harus berdua. Alhamdulillahnya suami aku itu bukan penganut patriarki ya Besti. Jadi baik soal urusan rumah ataupun anak-anak kita selalu kerjakan berdua. Semisal aku yang nyapu, dia yang ngepel, aku yang mandiin anak-anak, dia yang nyuapin makannya. Masya Allah tabarakallah Besti. By the way aku dari tadi ngoceh aja ya Besti, sampai lupa nggak nyapa kalian. Lagi pada apa nih Besti? Jangan bilang lagi rebahan. Tanggal tua udah pada gajian belum? Sana pada shopping. Jangan rebahan aja, nanti berakar loh. By the way, tadi kangkungnya aku masak tumis aja ya Besti, yang simple-simple aja. Dan ini aku baru selesai goreng cabe buat bikin sambal. Karena Pak suami itu kalau makan mesti selalu ada sambal. Katanya nggak afdol kalau nggak ada sambal. Malah jatuh, untung nggak keinjek. Tenang ya Bes, yang jatuh nggak dimakan kok. Kita sisihin aja biar nggak kemakan sama anak-anak. Karena kan kalau udah jatuh kotor ya Besti. Nah ini aku udah selesai bikin sambalnya. Dan ini aku mau bawa ke depan ya Besti. Tapi sebelumnya aku rapihin dulu mejanya ya Besti. Aku elap-elap sedikit sambil nunggu Pak suami selesai goreng tempe. Jadi menu makan malam kita itu menu sederhana, menu rumahan ya Besti. Tumis kangkung, tempe tahu goreng sama sambal. Nggak lupa juga sama ikan asinnya buat asin-asin. Dan ini dia menu makan malam kami. Tapi sebelum makan, ini aku lagi rayu dulu si adek yang abis berantem sama kakaknya. Biasa banget tiada hari tanpa berantem. Di sini si adek nangisnya sampai sesegukan Besti. Tahu sesegukan? Dan ini aku lagi ambilin nasi buat makan si adek karena dia tergiur sama ikan asin Besti. Katanya mau makan sama ikan. Dan si kakak kenapa nggak ada di sini? Dia tuh lagi ada di kamar Besti. Dia masih kekenyangan katanya. Karena tadi pas aku lagi masak tuh dia makan roti Besti. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita makannya bertiga aja ya Besti. Walaupun menunya sederhana, tapi kalau hasil masak berdua itu rasanya nikmat banget. Bener nggak Bes? Ini Pak suami lagi rayu si ade buat diajak cuci tangan dulu ya Besti, karena dia tadi tuh abis mainan apa gitu. Tapi doi nggak mau, maunya sama Amih katanya. Cuma aku rayu-rayu di sini ya Besti, karena akunya lagi ngambilin nasi dan pada akhirnya doi mau cuci tangan sama abinya. Sambil nunggu mereka cuci tangan, aku siapin dulu nih nasi buat mereka ya Besti. Dan ini kita makan udah hampir kemalaman banget ya Besti, sekitar jam 8 malam karena kita tadi masaknya cukup lumayan lama karena sambil ngobrol. Besti makasih ya udah mau nonton video aku sampai selesai. Dukung terus channel aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya ya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Follow juga akun Facebook aku Nur Melisiani ya Besti, atau klik link di description box ya. Kita mau lanjut makan malam dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, dadah, bye bye.